Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Sri Rahayu dengan NIM 1801656 dari Administrasi Pendidikan 5B. Di sini saya akan membahas mengenai definisi, tujuan, dan prinsip evaluasi. Yang pertama ada definisi dari evaluasi. Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Nah, dalam perusahaan, evaluasi ini dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya. Adapun definisi evaluasi menurut para ahli, yaitu ada dari Abdul Jabbar. Abdul Jabbar menyebutkan bahwa evaluasi itu berarti pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa. Sedangkan menurut Majid, evaluasi pendidikan ini merupakan kegiatan menilai terjadi dalam kegiatan pendidikan dan evaluasi ini dilakukan oleh guru. Selanjutnya mengenai tujuan dari evaluasi. Tujuan evaluasi pendidikan ini dibagi menjadi 3, ada untuk siswa, untuk guru, dan untuk sekolah. Yang pertama untuk siswa. Dengan diadakannya evaluasi atau penilaian siswa dapat menentukan apakah hasil kerjanya memuaskan atau tidak. Yang selanjutnya untuk guru. Di sini guru akan menentukan siswa yang memenuhi syarat untuk melanjutkan sekolah di masa yang akan datang. Lalu ada guru akan menentukan apakah materi yang diajarkan itu sudah benar atau tidak. Yang terakhir, guru juga akan menentukan apakah metode yang digunakan untuk mengajarnya itu benar atau tidak. Yang terakhir, tujuan evaluasi pendidikan untuk sekolah. Sekolah dapat mengetahui kondisi pembelajaran di sekolah yang benar atau tidak. Yang kedua, informasi dari guru tentang kesesuaian kurikulum. Yang ketiga, informasi yang diperoleh penilaian dari tahun ke tahun sehingga dapat digunakan sebagai pedoman. Dan yang terakhir, tujuan utama dalam proses belajar mengajar, semakin informasi yang akurat pada tingkat tujuan instruksional oleh siswa sehingga mereka dapat mencoba untuk melakukan tindak lanjut. Selanjutnya mengenai prinsip dari evaluasi. Prinsip evaluasi ini terdiri dari 6 hal, yaitu validitas, reliabilitas, menyeluruh, berkesinambungan, objektif, dan mendidik. Yang pertama ada validitas. Validitas ini berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Misalnya dalam mata pelajaran PAI, misalnya kompetensi mempraktikkan gerakan sholat, maka penilaian yang valid itu menggunakan penilaian untuk kerja atau praktek. Jika menggunakan tes tertulis, maka penilaian itu tidak valid. Yang selanjutnya ada reliabilitas. Reliabilitas ini berkaitan dengan konsistensi hasil penilaian. Penilaian yang reliable memungkinkan perbandingan yang reliable dan menjamin konsistensi. Lalu ada menyeluruh. Penilaian harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup seluruh domain yang tertuang pada setiap kompetensi dasar. Dan penilaian juga harus menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai beragam kompetensi peserta didik, sehingga tergambar profil kompetensi peserta didik. Yang selanjutnya ada berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran pencapaian kompetensi peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Lalu ada objektif. Penilaian harus dilaksanakan secara objektif. Maka dari itu, penilaian itu harus adil, terencana, dan menerapkan kriteria yang jelas dalam pemberian skor atau nilai. Yang terakhir ada mendidik. Proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, memperbaiki proses pembelajaran bagi guru, meningkatkan kualitas belajar dan membina peserta didik agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.